Hai sahabat asik film, gimana kabar hatinya, kabar pacar, kabar mantan, dan kabar dompetnya? Semoga semua kabarnya sehat walafiat dan rezekinya lancar ya. Oke, pada video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang sangat seru sekali. Dan tak lupa Mimin ingatkan untuk membuat kopi dan duduk senyaman mungkin agar hati dan pikiran terasa lebih nyaman. Oke, film ini berjudul Neza Conquers the Dragon King yang dirilis pada tahun 2019. Film ini mengisahkan seorang bayi yang ditakdirkan menjadi reinkarnasi dari putra mahkota Kaisar Langit, menjadi manusia biasa yang kelak akan dilatih langsung oleh Dewa Sakti hingga mencapai tingkatan tertinggi, yaitu menjadi dewa untuk menyelamatkan bumi dari siluman jahat. Tanpa lama-lama lagi, mari kita tonton. Pada suatu malam di festival bulan purnama indah di ibu kota kerajaan, terlihat sang raja turun langsung untuk mengawasi keadaan kota. Sang raja mengawasi berlangsungnya acara perayaan festival bersama anak buahnya, karena biasanya pada saat malam tiba, banyak siluman jahat yang cukup kuat datang untuk memangsa para penduduk kota. Sementara itu, padahal di saat yang sama istri sang raja dalam prosesi melahirkan. Namun sebagai raja yang bijaksana, ia harus tetap mementingkan keamanan rakyatnya. Dan benar saja, tak lama kemudian datanglah 3 siluman kelelawar untuk memangsa siapapun yang mereka inginkan. Sang raja pun langsung turun tangan seorang diri untuk menghadapi mereka. Sementara ia menyuruh pasukannya untuk kembali ke istana melindungi kerajaan. Dalam pertarungannya, rupanya sang siluman kelelawar bukanlah tandingan dari sang raja. Sementara itu di istana, ternyata sang istri telah berhasil melahirkan bayi laki-laki. Para pengawal pun segera berangkat untuk mengabarkan kepada sang raja yang sedang bertarung. Tapi tanpa disangka-sangka, tiba-tiba datanglah sosok siluman wanita yang sangat kuat, hingga para pasukan pun dengan mudahnya dibuat kewalahan hingga terpental. Rupanya siluman kelelawar merupakan cara licik untuk membuat sang raja sibuk di luar istana. Namun untungnya sang raja yang sakti dapat menyadari kehadiran sosok jahat yang kuat di dalam istananya. Walaupun dari kejauhan, ia pun dengan segera menyelesaikan pertarungannya dan pergi menggunakan ilmu peringan tubuh tingkat tinggi. Kondisi di istana sangatlah buruk. Siluman wanita telah berhasil menemukan sang permaisuri dan putranya. Tanpa alasan yang jelas, ia bernafsu untuk membunuh bayi laki-laki tersebut. Seorang panglima mencoba untuk melindunginya, namun tentunya hasilnya sia-sia saja. Hingga saat mau menghabisi, datanglah seorang dewa bernama Taiyi yang langsung memberi perlawanan kepada siluman wanita yang tentu saja kalah sakti dibandingkan sang dewa. Dewa Taiyi segera menyerang dengan fatal hingga sang siluman pun kabur daripada harus musnah. Dan di saat itulah sang raja baru sampai. Mendengar semuanya dari sang istri, ia pun segera berlutut dan mengucapkan terima kasih kepada si dewa. Di situ Dewa Taiyi menjelaskan bahwa Kaisar Langit melihat keadaan bumi yang semakin kacau oleh siluman jahat. Oleh karena itu, sang kaisar mengutus putra mahkotanya di tengah-tengah manusia melalui reinkarnasi menjadi bayi dari sang permaisuri dan sang raja. Maka dari itu, sang siluman yang cukup kuat segera ingin membunuh bayi dari sang raja itu setelah mencuri informasi dari Kaisar Langit. Dan kemudian Dewa Taiyi berpesan agar memberi nama bayinya Neza. Dan saat Neza berumur 18 tahun, Dewa Taiyi memberi amanat agar Neza segera pergi mencarinya di Gua Jingguang yang berada di Gunung Qingyuan, karena pada saat itulah ia akan melatih dan menempa Neza sampai mendapat kekuatan tingkat dewa dan resmi dinobatkan sebagai dewa yang akan melindungi bumi dari siluman jahat. Dan pada akhirnya sebelum pergi, Dewa Taiyi memberikan benda pusaka khusus untuk Neza yang akan menjaganya. Singkatnya, 18 tahun telah berlalu. Terlihat ayah Neza atau sang raja sedang sembahyang untuk keselamatan anaknya dalam perjalanan berlatih di Gunung Qingyuan untuk berlatih dengan Dewa Taiyi. Tapi mendengar hal itu, Neza sempat menolak karena ia merasa sudah cukup kuat untuk melindungi kerajaan. Neza pun menceritakan pertarungannya yang dimana dia telah mengalahkan banyak orang dengan mudah beberapa waktu yang lalu. Namun sang raja terus menasihati Neza bahwa ini adalah takdir langit yang tidak boleh dihianati. Karena mencintai ayahnya, pada akhirnya ia pun mau menurut perintah sang raja. Dan singkat waktu, pada keesokan paginya sang permaisuri dengan heboh
mengantar kepergian Neza untuk berlatih menjadi dewa. Permaisuri pun senang melihat anaknya semangat untuk menjadi lebih kuat, yang nantinya akan dibimbing dan diasuh langsung oleh Dewa Taiyi yang sudah menyelamatkannya saat baru lahir. Neza dan seorang pengawal pun berangkat. Setelah sampai di perbatasan, pengawal itu pun kembali ke istana, dan sedangkan Neza melanjutkan perjalanannya. Namun Neza yang merasa hebat justru memanfaatkan kesempatan ini agar dirinya bisa pergi ke Sungai Xia yang selama ini dilarang sang raja untuk dimasuki semua orang, karena di situ terdapat Kaisar Naga Raksasa pemangsa manusia yang mampu mengendalikan cuaca. Tapi Neza percaya diri mampu membasmi semua siluman di muka bumi berbekal benda pusakanya. Tanpa terasa malam pun tiba. Neza terkejut, ternyata bukan hanya dirinya yang penasaran dengan iblis penghuni Sungai Xia. Ia pun mencoba mengamati ketiga orang yang mendekat ke tepi sungai. Awalnya orang-orang tersebut tertawa, namun ternyata iblis naga datang melahap mereka satu persatu hingga tersisa sang wanita yang masih syok melihat potongan tangan temannya. Dan saat hampir menjadi makanan penutup sang naga, Neza pun akhirnya datang untuk menyelamatkannya. Neza tanpa rasa takut langsung menantang sang naga untuk bertarung. Dengan kesaktiannya, Neza mampu berdiri di atas kepala sang naga sambil menghajar hingga akhirnya dengan satu pukulan pamungkas ia berhasil membuat sang naga kabur terbirit-birit dengan luka yang cukup parah. Sampai akhirnya si siluman pun meninggal. Namun masalah belum selesai. Keesokan harinya sang siluman wanita yang telah kembali dari pengembaraan mencari kesaktian terlihat sangat marah saat melihat kekasihnya yang telah mati dihabisi oleh Neza. Dengan itu siluman wanita yang semakin sakti menyamar sebagai Dewa Taiyi dan meneror kerajaan dengan kekuatan barunya. Saat sang raja datang, siluman berkedok dewa mengatakan bahwa Neza telah melanggar hukum langit karena telah membunuh Kaisar Naga yang mengatur cuaca di kota tersebut, alias sang siluman naga pemangsa manusia. Tak lama kemudian Neza pun kembali ke kota karena melihat perubahan cuaca yang aneh. Di situ sang dewa abal-abal mengancam sang raja untuk segera membunuh Neza, karena kalau tidak ia akan terus membasmi seluruh warga satu persatu. Sang raja dengan terpaksa mengarahkan pedangnya ke Neza dan menyuruh anaknya untuk meminta maaf kepada Dewa Taiyi. Namun sang raja jelas tak kuasa melakukan hal tersebut karena saking sayangnya kepada Neza hingga menjatuhkan pedangnya. Lalu Neza tak tega melihat harga diri ayahnya diinjak-injak sekalipun oleh dewa. Dengan demikian Neza mengambil pedang sang ayah lalu meminta kepada dewa untuk menghentikannya karena ia akan menghabisi nyawanya sendiri. Dalam sekejap Neza pun menggorok lehernya sendiri hingga tanpa waktu lama akhirnya si dewa abal-abal menunjukkan wujud aslinya. Di situ Neza telah tiada dan sang raja hanya bisa terkejut dan sangat marah melihat yang dihadapannya ternyata bukan dewa melainkan si siluman wanita. Di dalam kondisi terpuruknya sang raja tak mampu melawan siluman wanita jahat tersebut. Si siluman wanita justru membiarkan hidup sang raja agar menderita seperti dirinya yang kehilangan siluman naga. Dengan demikian keadaan kota bertambah kacau. Para warga diserang para siluman, sedangkan sang raja masih terkena mental dan sedang dijaga terus oleh para prajurit yang setia bersamanya. Hari pun berlalu saat sang raja mulai keluar bersama para pasukannya. Ternyata tanpa waktu lama mereka pun langsung dikepung para siluman. Dengan insting membunuh, segera menyerang sang raja dan pasukannya. Namun untungnya para siluman ini bukanlah tandingan dari sang raja dan pasukannya. Hingga perlahan tapi pasti satu persatu dihabisi oleh raja dan pasukannya. Dan saat sang raja dan para pasukannya pergi, ternyata ada siluman kuat yang datang lalu mendominasi pertarungan yang perlahan menghabisi para pengikut raja. Sementara itu di Bukit Gunung Qinyuan, Dewa Taiyi sedang bergumam bahwa Neza terlalu ceroboh dan kini sang dewa harus membangkitkannya lagi dengan memakai nyawa kedua dari 3 jatah nyawa yang diberikan oleh Raja Langit. Jadi tanpa waktu lama Neza pun bangkit dengan tingkatan tertinggi alias tingkatan dewa dan kembali ke kota. Ketika sang siluman akan menghabisi sang raja, disitulah Neza datang
dan mampu menghabisi siluman kuat hanya dengan aura cahayanya saja. Sang raja pun terkagum, lalu Neza menyuruh mereka untuk minggir sejenak karena siluman wanita sakti telah datang di hadapannya. Dengan begitu pertarungan pun dimulai. Hingga akhirnya si siluman wanita terkutuk pun musnah tak tersisa. Setelah kondisi semakin tenang, sang raja sebagai ayah meminta maaf kepada Neza. Lalu Neza dengan santai menjawab bahwa sekarang yang perlu dikhawatirkan adalah keadaan ibu kota yang harus segera diperbaiki. Lalu Neza pun berpamitan untuk berkelana membunuh seluruh siluman yang ada di dunia. Namun setelah itu tiba-tiba film pun berakhir.